Teman-teman, saya punya dua spray gun baru teman-teman dari Huston. Yang satu ini model konvensional F75, kemudian yang satunya lagi model HVLP. Nah, hari ini saya nggak akan mencobanya untuk pekerjaan finishing, tapi ini karena saya penasaran aja dan nggak sabar pengen lihat nih bagaimana bentuk dan kualitas dari dua spray gun ini. Sekarang saya pengen unboxing teman-teman. Yang ini spray gun model F75. Ini biasanya banyak dipakai teman-teman tukang kayu. Huston ART 3791-075. Kalau banyak yang pakai sih seharusnya kinerjanya juga bisa diandalkan ya. Di dalam boxnya ada spray gun, manual book, kuncinya, kemudian naples per 4 inch ini, sama sikat ya nanti untuk bersih-bersih. Kemudian tabungnya ada dalam kemasan terpisah, sepertinya ini juga bisa dijual terpisah ya. Untuk build quality-nya ini nyaris sempurna menurut saya ini teman-teman ya. Hampir tanpa cacat, mulus. Mudah-mudahan ini juga secara fungsi juga mantap ya. Keren ini. Saya jadi nggak sabar ingin mencobanya teman-teman. Teman-teman bisa perhatiin sendiri detail-detailnya ya, mantap sekali. Untuk buku petunjuknya ini berbahasa Indonesia, jadi lebih mudah dipahami. Kemudian untuk spesifikasinya kita baca sekilas saja dulu. Nanti kita akan bandingkan dengan spray gun yang satu lagi ya, yang model HVLP. Di sini tertera spray gun Huston terbuat dari bahan berkualitas tinggi dengan desain istimewa sehingga menghasilkan semburan yang jauh lebih halus, stabil, dan merata. Kemudian kita akan buka yang model HVLP teman-teman. Di dalam paketnya ada dapat dua tabung. Tabung yang kecil 400 ml, kemudian yang besar ini 600 ml. Bahannya plastik anti pecah, ringan dan kuat ya. Ada manual booknya. Ini spray gunnya, kunci, sikat, naples per 4 inch, kemudian ada filter kecil. Modelnya ini juga cakep, stainless steel yang mengkilap. Build quality-nya sama mantapnya juga dengan yang F75 tadi teman-teman. Detailnya keren sekali. Huston HVLP ART 382001. Buku panduannya berbahasa Inggris teman-teman, tapi ini sepertinya juga masih tetap mudah dipahami bagi orang-orang teknik ya, karena bahasa teknik kan ya itu aja. Ini kirain 2 lembar, ternyata kertasnya aja ini yang tebal teman-teman. Huston ART 382001, spray gun HVLP high volume low pressure. Volume semburannya lebih besar tetapi dengan tekanan angin yang lebih rendah teman-teman, sehingga ini bisa lebih hemat ya dan lebih efisien. Juga hasil akhirnya nanti akan lebih halus. Klaim tingkat efisiensinya bisa hingga 40%. Kemudian ini juga bisa untuk berbagai pola semprotan ya.
Oke, sekarang kita akan adu spesifikasinya antara dua spray gun ini. Di mana letak perbedaannya teman-teman? Yang pertama untuk ukuran nozzle, F75 ini 1,5 mm, sementara yang HVLP 1,4. Malah lebih kecil teman-teman ya. Ini agak unik nih. Saya pikir yang HVLP ini harusnya lebih besar ya, ternyata nggak, lebih kecil. Kemudian yang kedua itu untuk jarak pengecatannya, F35 itu optimal di jarak 20-25 cm, kemudian yang HVLP 15-25 cm. HVLP ini bisa sedikit lebih dekat dari medianya ya. Kemudian untuk lebar semburannya F75 15-18 cm. Sementara HVLP ini lebih lebar antara 18-25 cm. Nah, yang nggak kalah penting juga untuk tekanan kerjanya teman-teman. F75 ini sedikit lebih tinggi, yaitu membutuhkan 3-4 bar. Sementara untuk HVLP itu hanya butuh tekanan 2-3,5 bar teman-teman. Tapi tentunya kompensasi dari tekanan ini adalah konsumsi udaranya. Jika F75 ini hanya perlu atau hanya menguras udara 4,6 sampai 7,1 CFM. CFM itu cubic feet per menit. Sementara untuk yang HVLP itu perlu lebih banyak angin atau udara teman-teman yang diperlukan, yaitu perlu 8 sampai 11 cubic feet per menit. Ukuran CFM-nya ini penting juga untuk menentukan ukuran kompresor teman-teman ya. Untuk kompresor-kompresor yang kecil itu biasanya kurang ideal sebetulnya untuk pengecetan, tapi terkadang ideal enggaknya sebuah alat itu tergantung pada dana juga. Jadi ya kalau memang kita punyanya kompresor yang kecil ya kita harus sabar aja. Jadi kalau misalkan kita untuk mengecat ya sering-sering berhenti aja, 3-4 kali semprot, berhenti sejenak berapa detik, kemudian diulang lagi. Saya rasa begitu ya kalau memang kita punyanya kompresor yang kecil ya. Tapi ya saya belum pengalaman, nanti mudah-mudahan suatu saat saya bisa punya waktu untuk belajar. Kemudian yang terakhir untuk aliran catnya itu sama saja dua-duanya ini, pakai sistem gravitasi dengan ukuran tabung yang 400 ml, tapi yang untuk model HVLP tadi dapat tambahan satu tabung yang besar 600 ml teman-teman. Jadi untuk kesimpulan pribadi saya teman-teman ya, ini mungkin bisa salah. Untuk secara spesifikasi ini sebenarnya sama-sama bagus ya. Berbeda tapi tidak terlalu jomplang gitu perbedaannya. Mungkin untuk yang model F75 ini penggunaannya bisa untuk pengecatan yang umum-umum, yang multipurpose ya, multifungsi, baik untuk media besar atau kecil ini bisa. Sementara yang HVLP ini saya rasa lebih condong untuk media-media yang lebih besar ya, karena untuk lebar semburannya itu jauh lebih lebar daripada yang F75 ya. Jadi mungkin lebih efektif untuk media-media yang lebar, misalkan kayak pintu atau dinding atau yang sejenisnya. HVLP ini saya rasa lebih cocok. Dan juga dari sisi penghematan cat, HVLP ini diklaim lebih hemat 40% ya. Jadi mungkin karena tekanannya rendah ya, tekanan anginnya rendah, jadi tidak banyak yang terbuang ke udara. Beda dengan yang kalau pakai tekanannya tinggi kan tentunya yang terbang-terbang kan lebih banyak ya. Jadi mungkin itu. Tapi ya bagusnya ya kalau bisa ya kita beli dua-duanya kayak gini ya. Jadi kita tinggal pilih aja nanti kita mau enaknya pakai yang mana gitu. Itu lebih bagus lagi. Jadi terus terang teman-teman ya, saya belum punya pengalaman mengenai spray menyepray ini, nggak banyak yang bisa saya bagikan. Tapi nanti mudah-mudahan kita bisa belajar bersama menggunakan spray gun ini. Jadi silahkan ditunggu video kami selanjutnya. Mudah-mudahan lah ya nanti kita bisa bikin video mengenai belajar menggunakan spray gun ini. Sementara untuk kali ini sekian dulu teman-teman. Kita kalau bisa jangan lelah untuk belajar, berkarya sebisanya, mencoba semampunya. Sehat selalu untuk kita dan seluruh keluarga. Sampai jumpa lagi di lain waktu.